Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi qad ataitani, Rabbi wahai Tuhanku, qad ataitani engkau telah memberiku minal mulki kerajaan, wa 'allamtani dan engkau telah mengajariku min ta'wilil ahadits dari ta'bir mimpi fatiras samawati. Engkau adalah pencipta langit semuanya, wal ardi dan pencipta bumi. Anta engkau wali adalah pembelaku, atau wali yang selalu berbuat baik kepada aku, memperbaiki diriku fitunya di dunia, wal akhirati dan akhirat. Tawafani matikanlah aku musliman sebagai orang Islam, wa alhiqni dan susulkanlah aku bisalihin dengan orang-orang yang saleh. Jadi Nabi Yusuf itu bila ini sudah menjadi orang besar di Mesir sana, dikasih kerajaan oleh Allah. Tetapi doa beliau ini bukan pengen mati bersama para raja, bukan mati dikumpulkan bersama para pejabat, tidak. Tetapi beliau pengennya itu mati bersama orang, sebagai orang Islam, dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Artinya kefahaman ini harus ini tidak semua orang faham. Beliau ini punya kefahaman bahwa nilai tertinggi dari hamba-hamba Allah ini adalah kesolehan, bukan pangkat yang tinggi, jadi pimpinan apa, pimpinan ini, pimpinan itu, bahkan jadi pimpinan pondok pamannya itu, atau pimpinan pergerakan, pimpinan itu, tidak, itu semuanya enggak. Jadi nilai seseorang itu dari sifat seseorang itu sendiri, bukan dari pangkat yang nampak dari manusia. Walaupun dia ini seorang raja, pamannya nampaknya oleh manusia, tapi sifat dia ini soleh apa enggak? Soleh apa enggak? Kalau dia ini raja yang soleh, ya ini kayak seperti Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, itu raja yang soleh. Iskandar, Zulkarnain. Tapi kalau dia ini raja yang tidak soleh, ya dia ini ya hanyalah seperti Firaun, seperti Namrud, ya hanya seperti itu, tidak ada harganya di sisi Allah SWT. Artinya apakah jadi raja, apakah jadi rakyat, yang bernilai itu kesolehan seseorang. Ya, ada seorang yang dia ini juga orang pengembala kambing, ya tubuhnya hitam, ya enggak berjaji kelihatannya, tidak diperdulikan oleh manusia, seperti Sayyidina Uwais Al-Qarani. Dia enggak pernah pulang ke rumah itu, malah orang-orang menganggapnya orang yang agak sinting katanya. Karena beliau itu setiap kali sudah ke masjid, nanti sudah nggak balik sekali saja sehari, balik lagi ke masjid sekali sehari, gitu saja. Amalannya begitu. Beliau itu sukanya adalah di masjid. Tetapi ternyata dia ini adalah orang yang soleh, tidak pernah menyakiti orang Islam, tidak pernah menyakiti tetangga, tidak pernah menggunjing orang Islam. Amalan sunnahnya penuh, full amalan sunnah, dan yang dicintai adalah orang soleh pula. Orang soleh itu diantara tandanya cinta kepada orang-orang soleh. Nah, tanda-tandanya cinta kepada orang soleh itu mengikuti amalan orang-orang soleh. Mengikuti orang soleh. Makanya Uwais Al-Qarani ini walaupun jauh dengan baginda Nabi, tidak disebut nama baginda Nabi ketika beliau itu nangis saking rindunya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau hidup pada zamannya Nabi
tetapi beliau tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi. Sudah hidup zaman Nabi. Akhirnya hubungan batin beliau ini dengan baginda Nabi pun ini juga dirasakan oleh Nabi. Sampai Nabi berkata kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bahwa nanti kalau suatu hari kalian bertemu dengan orang namanya Uwais dari Qaran Al-Qarani, maka hendaknya kamu minta doa kepadanya. Coba, ini sahabat yang agung, yang besar, yang tinggi pangkatnya di kalangan para sahabat, yaitu Umar bin Al-Khattab dan Sayyidina Ali. Ya, orang kayak seperti ini loh, lah kok diperintah Nabi, mintalah doa kepada Uwais Al-Qarani. Ya, seperti ini. Ini awal baginda Nabi ingin menunjukkan bagaimana keutamaan Uwais Al-Qarani. Tidak pernah bertemu Nabi secara zahir, tapi beliau ini cintanya kepada Nabi itu sampai melebihi orang yang bertemu dengan Nabi yang langsung. Hakikatnya cinta itu kan dalam hati, kan? Ya, cinta itu dalam hati. Maka orang itu sebetulnya kamu itu bersama siapa itu ya, itu nampak di situ itu. Dan orang itu kalau sudah mencintai itu mesti akan mengikuti. Ya kayak orang-orang itu loh yang cinta kepada pemain sepak bola, nanti senengannya ya sepak bola. Yang cinta kepada pejabat-pejabat nanti mulai dari pakaian dan kesenangannya juga kumpul dan selfie sama para pejabat. Ya begitu aja sebetulnya manusia sekarang kan lagi musim jabat-jabat gitu loh. Mana-mana di mana-mana pejabat. Jadi begitu. Jadi semua orang itu tergantung hatinya. Nah ini Nabi Yusuf alaihissalam, walaupun beliau ini hidup di kalangan kerajaan bersama pejabat-pejabat, tapi jabatan, kerajaan itu semua tidak ada yang masuk dalam hati beliau. Beliau selalu bersama orang-orang soleh, bersama guru-gurunya, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu. Makanya sampai Nabi Yakub ketika mau wafat pun, maka pesan kepada anak-anaknya. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Baru Nabi Ya'qub itu marem, puas ketika dijawab dengan jawaban seperti ini oleh anak-anaknya. Oh ya, tak artikan. Jadi dikala Nabi Yakub alaihissalam beliau itu mau wafat, maka beliau bertanya kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, nanti ketika aku setelah wafat, terus kalian itu mau ikut siapa? Siapa yang kamu sembah nanti? Siapa yang kamu sembah? Qalu na'budu ilahaka. Mereka berkata, kami akan menyembah Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ishak, Tuhannya ya bapak-bapakmu. Ini karena ini apa itu Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim berurutan. Ini dari muridnya ke gurunya, bapaknya sendiri, berurutan ke atas. Maka anak-anaknya pun juga begitu, berurutan. Sampai itu ada pamannya juga disebutkan sebagai gurunya juga. Wa Ismail, wa Ishaq. Jadi Ismail pun juga disebut bahwa itu adalah pamannya. Maka Nabi Yakub baru puas. Oh, kalau kamu masih terus mengikuti jalan mereka, kayaknya begitu. Jalannya Nabi Ishak, jalanku, jalannya Nabi Ishak,
jalannya Nabi Ismail, jalannya Nabi Ibrahim, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah saja, ya selamat kalau begitu. Jadi dalam urusan beragama ini harus mempunyai jalur yang lurus begitu itu. Yang nyambungkan kalian sampai bagian Nabi. Ini bukan inovasi baru agama itu. Agama itu makin baru makin rusak. Nah, tapi makin ittiba orang-orang salaf, itulah yang makin lurus. Itu. Maka kalau membuat model-model dalam agama ini, itulah akhirnya jadi bubrah. Maka untuk mengamalkan agama itu mudah saja. Dulu bagaimana orang tua kita yang telah mengamalkan agama, yang telah menjaga kita ini sampai sekarang masih beriman kepada Allah. Oh, orang tua kita yang diamalkan begini. Dulu apa yang dibuat oleh guru kita, sehingga kita ini terjaga iman kita sampai sekarang ini masih kenal dengan Allah, dengan para sahabat, kenal dengan baginda Nabi Muhammad SAW, cinta kepada para sahabat, cinta dengan para anbiya, cinta kepada orang-orang soleh. Dulu guru-guru kita ini apa yang diajarkan? Yaitu kamu ikutilah, yaitu rel atau jalan yang telah dibuat oleh guru-gurumu itu, yang nyambungkan kamu sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Itu caranya beragama itu begitu. Makanya agama itu bukan inovasi dari hasil pemikiran, bukan. Maka Sayyidina Ali mengatakan, bila mana agama ini hasil daripada pemikiran, tentu saja mengusap khuffain bagian bawah itu adalah lebih utama daripada ngusap khuffain bagian punggung telapak kakinya dari bagian atas. Nah, ya kan? Mana khuffain yang diusap, yang wajib? Nah, yang bagian atasnya. Kenapa kok enggak bawahnya ya? Yang kotor kan bawahnya. Nah, ini bukan akal ini ittiba. Paham toh? Kalau sudah diotak-atik dengan akal, bubrah nanti agama itu. Loh, agama ini wahyu kok dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa-apa itu kalau kita ini sudah mengikuti satu amalan kemudian dikasih barokah oleh Allah, maka itu diistiqomahkan. Man burika fi syai'in falyalzam. Barang siapa telah dibarokahi dalam suatu amalan, maka hendaknya itu diistiqomahkan, dipegang, jangan gonta-ganti kaya wong bingung ya. Paham? Apa yang telah dibuat oleh para guru-guru kita dulu, maka itu dipegang. Itu dipegang, taati, nanti nyampe tempat. Tapi kalau orang itu bingung, menggak, apalagi inovasi baru lagi, yang seperti itu tidak akan nyampe tempat marahan. Maka ini harus difahami, apalagi santri, orang santri. Makanya pentingnya apa-apa itu dengan silsilah yang lurus begitu. Ikuti guru kita, uruti guru kita, ikuti lagi di atas yang telah mendatangkan barokah kepada diri kita ini, yang mendatangkan kepada pondok kita ini juga, dalam pondok mulai. Ya, seperti itu diikuti, gak usah gonta-ganti, gak usah gonta-ganti, udah itu saja, diistiqomahkan. Paham ya? Insyaallah. Inilah makanya itu. Jadi apa yang diserukan oleh baginda Nabi pun juga sama dengan yang diserukan oleh para anbiya sebelumnya. Apa seruan baginda Nabi? Ya la ilaha illallah. Wa ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Para anbiya berkata seperti itu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang selain Allah. Hanya Allah saja, sembahlah Allah. Seruan baginda Nabi sama juga. Baginda Nabi dan nabi-nabi sebelumnya, beliau Nabi ini juga mengikuti jalannya para anbiya yang sebelum-sebelumnya.
Coba kita baca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba itu. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau kasih nikmat. Siapa pertama kali yang membaca Al-Quran ini? Siapa? Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pertama kali berdoa dengan doa ini? Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, ya Allah, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau kasih nikmat. Ini doa baginda Nabi. Siapa mereka ini? Dalam ayat lain dikatakan, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Coba ini. Nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Baginda Nabi doa, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya para anbiya, jalannya para siddiqin, syuhada dan salihin. Makanya itu Nabi Yusuf juga sama. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, susulkanlah aku, matikanlah aku dalam keadaan Islam, susulkanlah aku bersama orang-orang soleh. Pangkat-pangkat itu sudah agak penting, yang penting itu bisa kumpul orang soleh gitu loh. Kalau yang dikit-dikitkan kita ini kumpul dengan orang soleh, itu ya nanti akan dikumpulkan oleh orang soleh. Siapa yang kamu cintai sekarang ini? Siapa yang kamu cintai? Kalau kamu memang betul-betul cinta kepada orang yang kamu cintai, mesti akan menirukan amalannya. Kalau benar-benar cinta kepada Nabi, ya akan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Kalau benar-benar cinta kepada guru-gurunya, ya mesti akan mengamalkan amalan-amalan yang pernah dibuat oleh gurunya. Bukan nyeleweng malah cari yang lain. Gak seperti itu. Wong berguru kok belum bisa. Is full semua Al-Quran itu kan. Urusan sabar pun Nabi ini diajari caranya. Sabar ya berguru. Apa? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Nabi, sabarlah kamu wahai Muhammad seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Jadi mintalah kita. Meruntutkan ini semuanya. Kalau kita nggak punya pakem jalan itu, yaitu jalan ini, jalannya para guru-guru kita ini, atau jalannya orang-orang yang soleh ini, nanti kita itu akan cari jalan sendiri. Mesti begitu. Tidak bisa tidak. Nah, jalan apa itu? Wallahu a'lam. Bisa jadi ketemunya hanya jalan setan malahan akhirnya. Apa yang sudah dipilihkan oleh para guru-guru kita, yang sudah dipilihkan oleh orang-orang soleh sebelum kita, itu tinggal kita amalkan. Udah amalkan, ditunggu mati itu saja loh. Mudah kan? Nah, kita amalkan terus sampai Allah ridho kepada kita, terus tunggulah terus seperti itu. Terus kapan ini? Nah, kapan aku jadi pejabat? Ini bukan untuk jadi jurusannya jadi pejabat, bukan. Ini adalah jurusan untuk bisa berkumpul dengan para anbiya, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Jurusan amalan agama itu. Ini bukan untuk menjadi orang jabat, dipuji-puji orang, dielu-elukan orang. Enggak. Fir'aun lebih banyak tentaranya, lebih banyak pengikutnya. Tetapi Nabi Isa, Nabi Nuh, ya, sedikit pengikutnya. Nabi Ibrahim, hampir tidak ada pengikut. Walaupun begitu, mereka ini menjadi Nabi ulul azmi minar rusul. Coba, pimpinannya, sayyidnya, tokoh-tokohnya para anbiya. Jadi ada nabi, ada tokohnya para nabi, para pimpinan para nabi. Jadi urusan orang itu makbul di sisi Allah ataupun tidak makbul di sisi Allah itu bukan urusannya, itu banyaknya pengikut. Namrud, si Fir'aun,
Anushirwan, raja-raja Persia, Heraklius, semuanya itu banyak rakyatnya, banyak pengikutnya, tapi bukan berarti mereka itu jaminan masuk surga, kan? Nabi Ibrahim tidak punya pengikut, satu tok, fa'amana lahu Lut, keponakannya saja yang beriman. Tetapi beliau sukses, bila dicintai, bila dijadikan sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Jadi kalau kamu itu melihat kesuksesan seseorang, itu bukan kamu lihat dari banyaknya pengikut, tapi kamu lihat seberapa taat dia kepada Allah, seberapa kenceng berpegang kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, dan seberapa cinta kepada orang-orang soleh. Akhlak yang dilihat itu. Jangan bingung itu seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li umat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad, alif baina qulubi umat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad, Allahumma hasbihim sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.